Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pernyataan perulangan dengan menggunakan perintah do while. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perintah while. Nah, ada perbedaan antara perintah do while dengan perintah while. Jadi di sini do while merupakan suatu perulangan yang hampir sama dengan penggunaan perintah while. Namun, pernyataan yang digunakan pada do while dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan. Jadi, perbedaan antara while dengan do while, pada pernyataan while dilakukan pengecekan di awal. Jadi, dicek dulu jika kondisi terpenuhi, maka block statement akan dikerjakan selanjutnya. Tetapi kalau do while di sini karena ada perintah do, maka yang dilakukan adalah kerjakan dulu baru melakukan pengecekan. Jadi di sini supaya jelas perbedaannya, kalau while ini cek di awal, tapi kalau do while ini kerjakan dulu di awal, baru setelah itu dicek. Jadi pengecekan dilakukan jika kondisi terpenuhi, maka kerjakan block statement. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka selesai. Atau kerjakan perintah di luar dari perintah do while tersebut atau perintah while. Jadi kita lihat saja ke slide selanjutnya. Jadi diagram alir yang digunakan untuk perintah do while adalah pertama, do kerjakan dulu pernyataannya, apa statementnya dikerjakan dulu, baru setelah itu dicek kondisinya. Jika kondisi terpenuhi, maka kembali melaksanakan perintah. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan mengerjakan apapun yang berada di luar dari pernyataan do while tersebut. Oke, langsung saja ke contoh biar lebih jelas. Jadi di sini saya memiliki sebuah baris program dengan menggunakan bahasa Java. Jadi perintah yang ada di sini terdapat suatu inisialisasi di awal bahwa pada variabel X tersimpan nilai awal yaitu 3. Nah, kemudian perintahnya di sini karena do berarti yang harus dilakukan adalah mengerjakan terlebih dahulu. Apa yang dikerjakan di sini statementnya tampilkan di layar nilai X. Berarti ketika program dijalankan, maka yang tampil adalah nilai X-nya yaitu 3. Nah, setelah nilai X ditampilkan, selanjutnya karena tidak ada perintah yang lain, dilakukan pengecekan. Pengecekan yang dilakukan di sini adalah cek kondisinya jika nilai X lebih kecil atau sama dengan 5. Apakah nilai 3 lebih kecil sama dengan 5? Maka jawabannya adalah ya. Karena ya, maka dia melakukan perulangan, yaitu balik lagi ke do yang ada di sini. Jadi do-nya diminta adalah tampilkan nilai X. Berarti tampil lagi nilai X, yaitu 3 tadi tampil di sini. Setelah tampil, dilakukan pengecekan kembali. Apakah nilai X-nya lebih kecil sama dengan 5? Ya. Karena itu, balik lagi ke do di sini, tampilkan nilai X. Maka nilai 3 akan terus-menerus akan dicetak. Kenapa? Karena tidak ada suatu kondisi yang menyebabkan nilai dari X ini berubah. Tidak ada yang menyebabkan nilai X ini naik atau turun atau berubah. Sehingga nilai tetap memenuhi. Jadi ketika nilainya tetap lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5, maka akan terus dilakukan perulangan. Sehingga perulangan terus-menerus tanpa henti. Oke, soal selanjutnya, di sini soal contoh yang kedua. Di sini juga terdapat suatu variabel di mana nilai awalnya adalah 3 di sini. Nah, kemudian perintahnya do, kerjakan, tampilkan di layar nilai X-nya. Berarti ketika program dijalankan, maka muncul nilai X yaitu 3. Setelah muncul di layar, maka perintahnya di sini naikkan nilai X-nya 1.
Ketika nilai X-nya dinaikkan, berarti sekarang nilai X-nya adalah 4. Nah, setelah itu, karena tidak ada perintah yang lainnya, maka selanjutnya masuk ke bagian while-nya. Di sini pengecekan kondisi. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah ya. Karena ya, maka kerjakan lagi. Tampilkan di layar nilai X-nya, maka muncul 4. Selanjutnya, naikkan nilai X-nya 1. Berarti sekarang X-nya adalah 5. Cek, apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah ya. Kerjakan lagi. Tampilkan di layar nilai X, maka muncul 5. Naikkan nilai X-nya 1, berarti sekarang nilainya X-nya adalah 6. Cek kondisinya, apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah tidak, karena itu tidak perlu dilakukan perulangan lagi, maka berhenti sampai di sini. Sehingga ketika program dijalankan, yang muncul adalah 3, 4, dan 5. Selanjutnya, di sini ada bentuk yang agak berbeda. Oke, kita lihat saja di sini. Kita buat nilai di awal. Jadi ini saya ganti saja di sini supaya tidak terlalu panjang ya. Tapi nanti supaya tidak bingung, oke, saya biarkan aja seperti ini biar kalian yang melihat video ini tidak bingung. Jadi nilai awal diketahui nilai X-nya adalah 0. Kemudian do kerjakan, tampilkan di layar nilai X, maka yang muncul di layar adalah 0. Nah, kemudian naikkan nilainya 1, berarti sekarang nilai X-nya adalah 1. Karena tidak ada perintah lagi, maka kita masuk ke while-nya. Di sini apakah 1 lebih kecil dari 5? Jawabannya ya, karena ya, maka dari sini lakukan perulangan, yaitu kerjakan, tampilkan di layar nilai X. Nilai X yang ada di sini adalah 1, karena itu muncullah 1. Nah, kemudian setelah muncul 1, naikkan nilainya 1. Sekarang berarti X-nya adalah 2 yang tersimpan. Nah, sekarang cek kondisinya, apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah ya, sehingga balik lagi melakukan perulangan. Kerjakan, tampilkan di layar nilai X, maka muncullah angka 2. Setelah muncul angka 2, di sini naikkan nilainya 1. Berarti sekarang X yang tersimpan adalah 3. Cek kondisinya, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Ya, karena ya, maka balik lagi naik. Lakukan perulangan. Tampilkan di layar nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 3, sehingga dicetak 3. Tambahkan nilainya 1, atau naikkan nilainya 1. Berarti sekarang X yang tersimpan adalah 4. Cek, apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya ya. Karena iya, maka balik lagi, naik lagi. Lakukan perulangan. Tampilkan nilai X-nya. X-nya adalah 4. Nah, kemudian setelah tampil, naikkan nilainya 1. Berarti sekarang yang disimpan nilai X-nya adalah 5. Cek, apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya masih ya. Karena ya, balik lagi ke atas. Tampilkan di layar nilai X, maka muncul nilai X adalah 5. Naikkan nilainya 1, berarti sekarang X-nya adalah 6. Cek, apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah tidak, karena 6 tidak lebih kecil dari X dan 6 tidak sama dengan 5. Karena kondisi di sini sudah tidak terpenuhi, maka tidak perlu naik lagi untuk melakukan perulangan. Berarti ini berhenti sampai di sini perulangannya. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah membaca apapun yang berada di luar dari perintah do while tersebut. Yaitu yang ada di sini adalah X++. Naikkan nilai X-nya 1. Berarti sekarang kita punya X-nya adalah 7 karena dinaikkan 1. Nah, perintah selanjutnya tampilkan di layar tampilkan di layar Halo Java. Berarti yang muncul di layar adalah Halo Java. Nah, pertanyaannya, lalu kemana angka 7 tadi yang sudah ada di variabel X? Dia bisa dipanggil kalau misalnya yang saya gunakan di sini adalah system.out.print nilainya X, berarti yang muncul adalah bukan Halo Java, tetapi 7. Oke, semoga paham ya. Selanjutnya di sini saya rasa kalau yang di sini ini gampang saja ya. Jadi di sini ada variabel X, nilai awal 0.
Ini seperti yang ada di sini. Nah, yang di sini diminta yang pertama, do, kerjakan, naikkan nilai X-nya dulu. Jadi yang diminta naikkan berarti nilai sekarang X-nya 1. Kemudian tampilkan nilai X tersebut, maka muncullah angka 1 waktu ditampilkan di layar. Selanjutnya, naikkan nilai X-nya 3, berarti 1 ditambah 3, sekarang nilai X-nya bukan lagi 1, tapi 4. Setelah itu tidak ada perintah selanjutnya, berarti kita masuk ke bagian seleksinya di sini, while-nya. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya ya, karena ya, maka harus melakukan perulangan. Kerjakan, naikkan nilai X-nya 1, berarti sekarang yang saya punya bukan 4 lagi, berarti 5. Tampilkan di layar, maka tampillah angka 5 di layar. Kemudian di sini setelah tampil di layar, naikkan nilainya 3, berarti sekarang X saya adalah 8. Dicek di sini, apakah 8 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, berarti selesai, perulangan tidak dilakukan lagi, sehingga hasil yang muncul di layar adalah 1 dan 5.